berbekas sekali ya. Artinya saya mau menyampaikan ini supaya bisa menjadi satu acuan bagi orang-orang yang berpoligami itu untuk mengingat anak-anaknya gitu. Sampai sekarang kalau saya cerita saya pasti nangis, dan saya selalu sampaikan ke anak-anak saya, teman-teman anak-anak saya juga yang perempuan, saya bilang jangan sampai lakukan jadi pengganggu rumah tangga orang. Saya akan menjadi seorang Islam 100%, tapi saya juga akan menjadi Indonesia 100%. Itu tekad saya, dan itu saya keluarkan di mana-mana. Jadikanlah Anda menjadi seorang Kristen 100%, tapi jangan lupa menjadi seorang Indonesia 100%. Nah, ini lupa dan sengaja mungkin dilupakan karena semua kita tahu lah, Bapak Ibu semua tahu bahwa paling mudah menyesatkan orang itu ya dengan cara menggunakan agama, apalagi orang-orang bodoh ya. Ibu Fai. Ya, selamat malam Pastor Paul. Selamat malam Pak Rudi. Ini malam, Bu Fai. Mengenai pengalaman pribadi masa kecil ya, mengenai poligami orang tua ya. Saya punya pengalaman sampai sekarang berbekas sekali ya. Artinya saya mau menyampaikan ini supaya bisa menjadi satu acuan bagi orang-orang yang berpoligami itu untuk mengingat anak-anaknya gitu. Sampai sekarang kalau saya cerita saya pasti nangis, dan saya selalu sampaikan ke anak-anak saya, teman-teman anak-anak saya juga yang perempuan, saya bilang jangan sampai lakukan jadi pengganggu rumah tangga orang. Jangan lakukan berpoligami untuk anak-anak laki-laki saya. Karena pengalaman saya itu membuat saya nggak bisa move on sampai sekarang. Pernah istrinya yang lain itu datang ke rumah jemput papi saya. Prihatin banget, sampai sekarang saya ingat itu terus. Saya cuma mau berbagi bahwa poligami itu sangat menyakitkan anak-anak. Itu aja, Pak. Terus yang pengalaman kedua mengenai sekolah. Anak saya yang pertama itu, saya karena dididik secara nasionalis ya, oleh ayah saya, bahwa saya menyekolahkan anak di sekolah, boleh disebut nggak Pak? Boleh Bu, nggak apa-apa. Kartika itu adalah sekolah Tentara Nasional Indonesia pada saat itu ya. Di tahun TK pertama, anak saya aktivitasnya sama semua ya seperti yang lain, bahwa hari Jumat itu hari pakaian bebas. Di TKB kami orang tua diundang, ternyata untuk menyampaikan bahwa hari Jumat itu dikenakan, kebetulan anak saya laki-laki baju muslim atau baju koko untuk yang laki-laki. Nah, pada saat itu yang maju itu adalah ayahnya, papinya ya, menolak sama sekali, karena memang kita menyekolahkan anak di situ itu untuk tujuan bertoleransi, bermasyarakat dengan baik gitu kan. Ternyata di TKB sudah ada pengenalan itu. Berarti saya mau flashback ke belakang bahwa itu tuh di tahun 1996 kalau nggak salah, itu 1996 itu sudah mulai ada yang seragam-seragam seperti itu Pak di TK. Suami saya, papanya bilang, apa bedanya kalau anak laki dipakaikan baju itu? Menurut kepala sekolahnya, bahwa kan kita yang muslim pakai kopiah kata gitu. Tapi yang loh, kalau anak-anak seumuran itu
bergerak, apa ia pakai kopiah semua, seperti itu. Tetapi ya sekedar menyampaikan ini, tadi kan Pak Rudi bilang flashback-nya itu tahun berapa, saya ingat sekali itu tahun 1996. Di TK sudah dipaksa untuk berbeda seperti itu menurut saya. Padahal saya masukkan anak pada saat itu karena saya mau supaya anak-anak saya tetap menjadi anak-anak yang mempunyai nasionalis dari rumpun, akar rumput. Gitu aja, Pak. Wah, luar biasa. Itu 96 ya, Bu Fai ya? 96. Ya, silakan Pak Rudi. Wah, ini. Ya, Pak Paul. Itu di sekolah Kartika ya, sekolah Kartika, dan itu ditolak sekali sama papinya tuh pada saat itu. Ini memang mengenaskan. Sebelum menjawab Bu V, bukan menjawab lah, mengomentari, Mas Paul. Saya izin ini yang terakhir karena besok pagi saya jam 4 harus keluar kota. Jadi sekalian nanti habis ini. Satu lagi Pak Raja Uti ya, Raja Uti yang terakhir ya. Ini Raja Uti soalnya pemikir kita juga ini. Atau ini lanjut Pak Raja Uti dulu, lalu sekalian dijawab, sekalian penutup ya, Pak Rudi Kamri ya. Oke, Mas Paul, saya udah kirimkan WA saya di tadi, personal messenger ya. Iya, sebentar. Di mana? Monggo aja. Saya sebelum menanggapi Ibu ya, Raja Uti, silakan. Silakan. Terima kasih, Pastor Paul. Salam, Rahayu, Mas Rudi. Begini, Mas, kalau kita lihat situasi sekarang ini, kalau saya lihat sih rusaknya sistem perpolitikan kita itu sejak reformasi, Pak Rudi, gitu. Jadi ini seolah-olah kedaulatan ini bukan lagi di tangan rakyat, tapi di tangan partai-partai politik. Nah, biasanya akan terjadi perkawinan antara bisnis dan politik, Pak, gitu. Jadi ini kita kembali seperti ke era demokrasi liberal di tahun 1950 sampai 59. Cuman kalau dulu itu kabinet bisa silih berganti turun jatuh gitu ya. Kalau sekarang berbeda, Pak, agak sedikit berbeda di mana terjadi politik dagang sapi, Pak, internal daripada partai-partai yang ada di DPR. Jadi akhirnya sebenarnya kalau kita lihat DPR itu sebetulnya menurut saya sih tidak klop atau nyambung dengan kepentingan rakyat secara umum ya, tapi nggak semuanya gitu, Pak Rudi. Terus kemudian kalau kita lihat situasi sekarang ini, yang sebenarnya jadi model itu dalam perpolitikan kita itu adalah populisme dan politik identitas, Pak, gitu. Populisme kita lihat yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika dia maju menjadi presiden di tahun 2014, kemudian yang kedua kali. Tetapi ada juga cara yang lain adalah dengan menggunakan politik identitas. Jadi para politisi kita ini menggunakan kedua cara ini untuk naik ke atas ke puncak kekuasaan. Nah, paling murah dan paling gampang untuk memenangkan kursi ataupun untuk memenangkan suatu jabatan ataupun kekuasaan itu adalah dengan politik identitas dan paling murah biayanya, Pak. Dan kebetulan memang ini yang paling gampang dilakukan. Ya, kalau saya melihat baik yang nasionalis maupun yang partai-partai agama dengan kadarnya masing-masing tetap menggunakan modus-modus politik identitas ini, Pak. Jadi memang agak sulit kalau kita mengatakan bahwa sekarang ini yang jadi biang kerok ini adalah para politisi busuk gitu ya. Kalau saya melihat begini, Pak, rusaknya sistem perpolitikan kita itu di era sudah reformasi ini. Saya masih lebih salut ya, walaupun saya tidak terlalu suka dengan Pak Harto dengan totalitariannya itu, tetapi dalam sistem perpolitikan pada waktu itu memang yang kita butuhkan itu adalah pemimpin yang kuat, itu yang pertama seperti Pak Harto, dan yang kedua itu adalah sistem yang kuat juga gitu. Kalau sekarang sistem kita ini enggak, Pak, ini nanti yang ada pada sistem yang sekarang ini adalah kompromi-kompromi politik di antara para politisi ini sendiri. Jadi kita berjuang, berteriak, berbusa-busa juga, Pak, melakukan kritik. Saya juga termasuk subscribernya Pak Rudi ya, saya mengagumi Pak Rudi gitu. Ya sulit, Pak, kita melakukan perubahan karena kekuasaan itu sudah di tangan partai-partai politik dan para oligarki ini, Pak Rudi gitu. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak Rudi. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Izin, Pak Mas Paul. Lanjut. Kalian kata penutup. Ya, jadi Bu Fei, saya terima kasih, ini masukan memang luar biasa. Memang ini kejadian fenomena pemaksaan seragam dengan identitas keagamaan ini menjadi gejala yang ada pembiaran karena pemimpin-pemimpin di instansi yang bersangkutan tidak bergerak sama sekali. Nah,
ini yang sering kita suarakan agar pemerintah lebih aware gitu ya. Jadi pendakwah-pendakwah agama yang mempunyai warna Wahabi Salafi ini begitu halus menginfiltrasi masyarakat dan berbagai instansi sehingga mereka mempunyai pemahaman keagamaan yang sempit, dan salah satunya mereka ini kaum takfiri ya, gampang mengkafir-kafirkan orang gitu ya. Kemudian juga terkait dengan cara berbusana. Jadi mereka lupa bahwa masyarakat ini sedang dibohongi dengan pengertian aurat yang sangat artifisial. Aurat itu dianggap hanya sebagai ditutup dengan baju atau kain ya. Padahal menurut saya aurat yang sebenarnya itu adalah lisan, pikiran, dan tindakan seseorang. Itu aurat. Jadi kehormatan seseorang itu adanya di situ. Ada tiga hal tadi. Tapi ini saya termasuk yang minoritas di dalam kelompok agama saya sendiri, sehingga saya juga sering dimusuhi oleh mereka-mereka ini, dianggap tidak sesuai dengan mereka. Tapi saya tidak akan surut langkah, karena menurut saya pemahaman keagamaan saya menurut saya lebih benar gitu, bahwa saya akan menjadi seorang Islam 100%, tapi saya juga akan menjadi Indonesia 100%. Itu tekad saya, dan itu saya tularkan di mana-mana. Jadikanlah Anda menjadi seorang Kristen 100%, tapi jangan lupa menjadi seorang Indonesia 100%. Nah, ini lupa dan sengaja mungkin dilupakan karena semua kita tahu lah, Bapak Ibu semua tahu bahwa paling mudah menyesatkan orang itu ya dengan cara menggunakan agama, apalagi orang-orang bodoh ya. Dan kita mempunyai kondisi bahwa tingkat literasi penduduk Indonesia sangat rendah. Mereka jarang membaca, mereka itu hanya menggunakan audio, mendengar dan melihat untuk dipercayai gitu ya, sehingga mereka lebih senang belajar dari para pendakwa-pendakwa itu, tapi mereka tidak pernah mengkonfirmasi apakah pendapatnya itu benar atau tidak, ada dasarnya atau tidak gitu ya. Jadi ini PR besar kita, terutama teman-teman saya di kaum muslim, apalagi yang di masyarakat awam gitu. Tapi ini juga bukan hanya masyarakat awam, karena beberapa orang akademisi intelektual juga sudah terpapar juga virus-virus seperti ini gitu loh. Termasuk di instansi-instansi. Sebetulnya saya sudah sampaikan kepada Presiden, pernah saya bertemu dengan beliau pada waktu yang lalu, bahwa sebetulnya kalau kita mau membenahi 100% masyarakat Indonesia itu agak susah, karena kita mempunyai keberagaman yang sangat luas, penduduk kita juga tersebar di berbagai pulau dan jumlahnya sangat besar gitu ya. Waktu itu saya ingin mengatakan bahwa mari kita memberesi guru-gurunya dulu, dari guru-guru mulai TK, SD, SMP, SMA, itu merupakan dasar kita bagaimana supaya mencegah generasi muda kita terpapar sejak dini gitu. Karena kalau kita amati ya Bapak Ibu sekalian, ada generasi yang umur 30, 40, 50 itu kan terpaparnya kan setelah mereka umur 25, 30, 40, bahkan 50 baru sadar gitu. Banyak juga teman-temannya Pak Tobing yang purnawirawan itu menjadi hijrah menjadi kadrun tiba-tiba gitu. Padahal usianya udah usia pensiun itu. Nah, yang kita cegah waktu itu, saya berikan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Presiden adalah kita menggarap guru-guru yang nasionalis. Tapi ternyata ada kendala juga yang di awal saya sampaikan, bahwa sistem pendidikan kita tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa guru-guru SMA itu di bawah kendali gubernur, SMP ke bawah di bawah kendali bupati wali kota, sehingga tidak ada lagi rentang kendali dari seorang menteri pendidikan untuk menggarap guru-guru tanpa diveto oleh kepala daerah yang bersangkutan. Ini kan repot, gitu. Repotnya di situ. Jadi masih banyak masalah-masalah. Tapi pada prinsipnya saya
sependapat, saya mempunyai pemahaman yang sama dengan Bu Fe tentang pemaksaan pakaian-pakaian dengan identitas keagamaan. Yang kedua, masalah poligami. Saya meskipun laki-laki, Bu Fe, laki-laki dan Islam, saya tetap menolak poligami meskipun agak sulit karena beberapa orang masih merasa poligami itu dilegalisasi dalam Al-Quran gitu. Tapi sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya di Al-Quran sendiri kalau saya baca memang ada, tapi dengan syarat yang amat sangat tidak mungkin dipenuhi oleh seorang manusia sebetulnya. Tapi ini sering ayat ini dipenggal-penggal sesuai dengan kebutuhan, sehingga seolah-olah poligami itu adalah merupakan dilegalkan dalam agama. Ini pemahaman yang sangat sempit, dan sebetulnya Bu Fe, bahwa ini seharusnya pencerahan ini harus dilakukan oleh ulama-ulama besar yang putih, yang nasionalis ya. Nah, ulama-ulama besar nasionalis ini kadang-kadang tidak mau turun gunung ini. Ini menjadi PR kita juga gitu loh. Nah, karena mereka biasanya kalau mereka turun gunung, biasanya mereka tetap didengarkan dan diperhatikan oleh kelompok-kelompok yang ustadz-ustadz karbitan ini. Jadi mudah-mudahan ini Bu Fe masukannya tetap akan menjadi pegangan saya untuk berbuat sesuatu sekecil apapun. Saya akan berbuat sesuatu. Mungkin nanti kita banyak konsultasi dengan banyak hal, termasuk Pak Tobing dan yang lain, termasuk Mas Paul. Kita membuat gerakan yang masif di berbagai lini agar apa yang kita harapkan ini dapat terpenuhi. Yang terakhir dari Pak Raja Uti ya tadi. Ya, Raja Uti. Ya, ini terima kasih, ini pencerahan yang baik. Sebetulnya saya tidak bisa mengomentari, hanya saya anggap sebagai masukan yang luar biasa, dan saya malah seolah menerima banyak masukan dari Pak Raja Uti ini sebetulnya. Jadi menurut saya sudah cukup, Mas Paul. Terima kasih, saya waktunya Luar biasa. Ini. Nah, Mas Paul, tolong jangan lupa balas WA saya. Ya, tadi kirimnya kemana ya, Pak? Di direct messenger ada? Direct messenger yang di ini, yang di chat. Nggak Kita saya kekirim loh, tulis Pak. lagi. Ya, boleh. Langsung ya, sebentar Pak Paul ya. Ini direct ke Pak Paul. Oke. Harusnya bisa, tapi ini kok nggak masuk ya. Oh, yang mana? Belum ya? Ada Pak Paul. Udah bisa masuk Pak Paul? Oh, udah masuk, udah. Tolong WA saya, Bos. Ya, siap. Terima kasih Siap. Mas Paul waktunya. Terima kasih Pak Rudi Tamri sudah menyediakan waktu buat kami semua. Suatu kehormatan bisa bertemu, dan kalau ada kesempatan saya dengan senang hati diundang kembali oleh Mas Paul untuk diskusi. Thank Pasti. you. Terima kasih Pak Bapak. Rudi. Mohon Pak maaf, Rudi. saya pamit dulu. Salam hormat. Salam hormat, Adinda, salam Pancasila. Adinda. Jangan kapok Adinda. Di sini rewel-rewel. Terima kasih. Tapi Terima semua kasih, cinta Bapak. Indonesia. Terima kasih. Mas Paul, thank you Mas. Luar biasa Pak Rudi Tamri hari ini secara langsung Pak Rudi Tamri mendengarkan jeritan dan lenguhan rakyat jelata. Oke Mas, pamit dulu Mas Paul, matur suwun. Ya. Paul. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi Tamri buat kehadirannya dan buat wejangannya, nasihatnya, masukannya, sharingnya luar biasa sekali. Tuhan memberkati.